Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020. Pada sore hari ini, saya akan bicara dengan tema cara membuktikan Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Sekali lagi saya ulangi, pada sore ini saya akan bicara dengan tema cara membuktikan Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Mari kita mulai. Cara membuktikan Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Kita lihat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Ini adalah asbab nuzul atau sebab turunnya ayat. Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Said bin Jubair sehubungan dengan firman-Nya, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau." Surat Al-Anfal ayat 32, Said bin Jubair mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Nadar bin Harith. Surat Al-Anfal ayat 34. Ini penjelasan dari saya terhadap surat Al-Quran tersebut. Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ya Allah, jika tidak betul Al-Quran ini dialah yang bukan dari sisi Engkau, maka hujanilah umat Islam yang mempercayai Al-Quran itu firman Allah dengan hujan batu dari langit, atau datangkanlah kepada mereka azab yang pedih. Inilah cara terbaik untuk membuktikan Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Ini adalah cara terbaik untuk membuktikan Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Kita lihat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Surat Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ini penjelasannya. Di antara musafirin mengartikan yastakfirnuna dengan bertaubat, dan ada pula yang mengartikan bahwa di antara orang-orang kafir itu ada orang muslim yang minta ampun kepada Allah. Ini asbab nuzul sebab turunnya ayat. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Anas bin Malik RA yang telah menceritakan bahwa ketika Abu Jahal bin Hisham mengatakan, "Ya Allah, jika benar Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Maka turunlah firman-Nya, "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka." Surat Al-Anfal ayat 33. Ibnu Abu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas RA yang telah menceritakan bahwa orang-orang musyrik selalu mengerjakan tawaf di Baitullah seraya mengucapkan ampunanmu, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka." Al-Quran Al-Anfal ayat 33. Ibnu Jarir telah mengetengahkan pula sebuah hadis yang ia terima melalui Yazid bin Rauman dari Muhammad bin Qais yang telah menceritakan bahwa sebagian orang-orang musyrik Quraisy telah berkata kepada sebagian yang lain, "Muhammad sungguh adalah seseorang di antara kita yang dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, jika benar Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."
Akan tetapi setelah sore harinya mereka seraya menyesal atas apa-apa yang telah mereka katakan itu. Untuk itu maka mereka mengatakan seraya berkata, "Ya Allah, ampunanmu." Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, dan tidaklah pula Allah akan mengajab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Surat Al-Anfal ayat 33 sampai dengan firman-Nya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 34. Ibnu Jarir telah mengetengahkan pula hadis yang lain melalui Ibnu Abja yang telah menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, maka Allah menurunkan firman-Nya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengajab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Surat Al-Anfal ayat 33. Lalu Rasulullah SAW keluar berhijrah ke Madinah, maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, dan tidaklah pula Allah akan mengajab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Al-Anfal ayat 33. Dan tersebutlah bahwa sisa-sisa kaum muslimin yang masih menetap di kota Mekah selalu meminta ampun kepadanya ketika mereka semuanya keluar mengikuti jejak nabinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, kenapa Allah tidak mengajab mereka? Surat Al-Anfal ayat 34. Kemudian Allah mengizinkan nabinya untuk menaklukkan kota Mekah, yang hal ini merupakan ajab yang telah diancamkan oleh Allah terhadap orang-orang musyrik Quraisy. Ini penjelasan saya terhadap asbab nuzul ayat Al-Quran tersebut. Ini penjelasan dari saya. Sebab turunnya ini penjelasan saya terhadap asbab nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Ini keterangan dari saya. Sebab turunnya ayat, ini kutipannya, "Ya Allah, jika benar Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami ajab yang pedih. Muhammad sungguh adalah," ini kutipannya, "Muhammad sungguh adalah seseorang di antara kita yang dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, jika benar Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami ajab yang pedih. Ya Rabb, ya Allah, jika tidak betul Al-Quran ini dialah yang bukan dari sisi Engkau, maka hujanilah umat Islam yang mempercayai Al-Quran itu firman Allah dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada mereka ajab yang pedih." Inilah cara terbaik untuk membuktikan Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Inilah cara terbaik untuk membuktikan Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Kita lihat lagi surat Al-Anfal ayat 34. Surat Al-Anfal ayat 34. Kenapa Allah tidak mengajak mereka padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini sebab turunnya ayat. Ibnu Jarir telah mengetengahkan pula sebuah hadis yang dia terima melalui Yazid bin Rauman. Ini tadi sudah kita baca. Kita lihat surat yang lain. Ini adalah cara terbaik untuk membuktikan Al-Quran itu firman Tuhan semesta alam atau bukan. Jika memang benar Al-Quran itu firman Tuhan semesta alam, mintalah Tuhan untuk menurunkan hujan batu kepada kita. Kalau Allah tidak bisa menurunkan hujan batu, maka Al-Quran bukan firman Tuhan. Ini adalah cara terbaik untuk membuktikan Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Mintalah kepada Allah untuk menurunkan hujan batu kepada kita bila benar Al-Quran itu adalah firman Allah. Kalau Allah tidak menurunkan hujan batu, maka Al-Quran bukan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.